karunia kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentu yang paling mahal sekarang ini, dan juga nikmat kesempatan ya. Kita sama-sama bisa bermuajahah meskipun jarak jauh, tapi dengan teknologi canggih kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik hadirin sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Farid Ahmad Okbah. Beliau adalah wakil ketua lembaga dakwah Parmusi. Mohon maaf. Pagi ini akan menengahkan materi tentang rekrutmen dan pembinaan dai pelaksana. Nah, saya kira ini suatu materi yang sangat penting bagi kita semua, terutama para dai yang langsung berhadapan dengan masyarakat di grassroots. Jadi kita berharap agar suasana webinar ini atau Zoom meeting ini berjalan dengan hikmat, penuh dengan dinamika yang luar biasa ya, antusias. Tapi kalau dari tadi saya lihat ini pasti sangat semangat ini kelihatannya ini. Kita akan berjalan dari jam 8 sampai jam 11 nanti insyaallah. Ustadz Farid nanti akan memberikan materi ini, nanti kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Nanti akan kita coba pilih beberapa sesi. Nanti Ustadz Farid akan menjawab setiap pertanyaan dari para peserta. Baik, demikian saja. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Said Umari, Ketua PD Kabupaten Musi Rawas. Pada beliau kami persilakan. Audionya Ustadz Said Umari, silakan. Audionya Ustadz, audionya masih di unmute. Oke. Oke, Ustaz. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
جعلنا عربا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Said Umar. Jamaah sekalian, peserta daurah dai, seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya, mohon masing-masing memegang Al-Quran ya. Jadi nanti di perjalanan sesi ini, insya Allah Ustadz Farid kemungkinan besar juga akan berinteraksi dan menanyakan tentang berbagai hal yang mengharuskan kita mungkin untuk membuka Al-Quran. Baik, demikian untuk Ustadz Farid. Kami persilakan Ustadz untuk memulai sesi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syita sahla ma ba'd. Wa ani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pengurus pusat sampai daerah, para musi, para ulama, para asatid, para dai, para aktivis yang tergabung seluruhnya dalam jaringan para musi Connecting Muslim, mudah-mudahan Allah SWT nantiasa memberikan kepada kita karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya sehat. Kita akan memasuki pelatihan terkait dengan dakwah. Di dalam pelatihan ini memang ada 3 yang biasa disampaikan, ya, baik itu terkait dengan pembina, dai pembina, kemudian dai pengelola dan dai pelaksana. Ya, mudah-mudahan semuanya ada dalam rombongan kita ini. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bersama-sama berpikir dan merancang sekaligus melangkah untuk mengelola dakwah lewat para musi ini
agar kejayaan Islam itu bisa kita raih dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat bisa kita peroleh untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barakallahu fikum, tidak ada misi mulia dalam hidup ini seperti dakwah. Karena itu tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan seperti kita berkumpul dengan para dai. Ya, pagi hari ini saya bahagia sekali berkumpul dengan para dai karena para dai ini duta-duta Allah. Ya, duta-duta Allah yang akan bergerak menyelamatkan umat manusia dari segala upaya perusakan, penyesatan, penghancuran oleh setan-setan manusia dan jin. Karena itu barakallahu fikum, misi kita ini misi mulia. Karenanya saya akan mulai dari satu ayat dulu sebelum kita masuk ke dalam rangkaian. Nanti akan ditampilkan pointersnya di layar insyaallah. Yang pertama saya ingin sampaikan satu ayat saja sebagai panduan untuk senantiasa melaksanakan tugas dakwah, karena inilah misi yang paling mulia dalam hidup dan itulah yang diemban oleh para nabi dan rasul. Maknanya kita ikuti jejak para nabi dan rasul. Itu pada surat Yusuf ayat yang 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Barakallahu fikum, di dalam ayat ini coba dibaca terjemahnya salah seorang peserta. Surat Yusuf ayat 108. Kita mulai dengan ayat Al-Quran Agal Berkah. Sebelum kita masuk ke dalam rincian-rincian yang akan kita bicarakan. Yusuf, Silakan yang sudah menemukan langsung saja membacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ialah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajakmu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah dan bagus aku suaranya. tidak termasuk orang-orang musyrik. Coba diulangi suaranya nggak jelas, putus-putus. Yang lain. Coba. Ini ada gangguan itu. Katakan yang udah siap. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengajak kamu kepada Allah, yakin Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini ada 8 pelajaran. Dalam ayat ini ada 8 pelajaran. Yang pertama, Allah mengatakan kepada Muhammad, qul, perintah. Ya, tetapi perintah ini tidak menyebutkan nama beliau. Beda dengan perintah kepada nabi-nabi lain. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Yahya, ya Isa. Ya, nabi-nabi itu diperintah oleh Allah, tapi dengan menyebut namanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak satu pun di dalam Al-Quran ditemukan Allah memerintahkan kepada Muhammad dengan menyebut namanya. Ini pelajaran pertama. Menunjukkan penghormatan Allah kepada Muhammad SAW luar biasa. Kalaupun disebutkan namanya, maka bersifat berita. Ya, Allah katakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ya, Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat-sahabatnya menyertainya, mereka tegas kepada orang kafir dan lembut sesama mereka. Sifatnya berita. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak dari kalian. Ya, tetapi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi. Jadi sifatnya berita. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang Allah merintahkan namanya Muhammad dalam bentuk perintah. Itu bentuk apa?
penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah katakan dalam surat Asy-Syarah itu, wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak tafsirnya adalah aku akan angkat namamu sehingga tidak disebut namaku kecuali disebut namamu wahai Muhammad. Makanya kalau ada orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah terus berhenti, tidak melanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia belum muslim. Sampai dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak disebut nama Nabi Muhammad, tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitulah dalam azan dan seterusnya. Ini pelajaran penting. Ya, bagaimana Allah menghormati Nabi Muhammad SAW sampai Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad SAW menyampaikan 3 hal. Di antara yang ketiga itu beliau mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Ya. Yang tidur jangan tidur dulu nih, tunggu dulu ntar. Ya. Allah katakan apa? Nabi malaikat mengatakan kepada Muhammad syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seorang hamba apabila disebutkan namamu wahai Muhammad SAW dia tidak berselawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya saudara sekalian, itulah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang melengkapi seluruh ajaran para nabi-nabi sebelumnya dan memiliki kemuliaan jiwa dan perjuangannya yang itu menjadi panutan bagi umat manusia. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, hadihi sabili. Hadihi sabili itu dinisbatkan kepada Allah SWT. Inilah jalanku. Di sini Allah SWT. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 93, Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Nanti kamu akan tercerai-beraikan. Dan itulah wasiat kepadamu dari Allah supaya kalian menjadi orang bertakwa. Makanya ketika satu jalan dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan jalan itu mulia. Jalan itu jalan selamat. Jalan itu jalan kemuliaan. Nah, inilah yang kemudian kita ikuti. Ya, itu pelajaran kedua. Hadihi sabili. Inilah jalanku, kata Allah. Terus apa? Ad'u. Aku berdakwah. Perhatikan, tidak aku berpolitik, tidak aku berbisnis, tidak aku berberiang lainnya itu. Ya, kita diajarkan oleh Allah untuk berdakwah. Kenapa? Kalau sudah berdakwah, maka sudah masuk di sana otomatis berpolitik, berbisnis, berberiang lainnya itu. Makanya seluruh rangkaian berberiang lainnya harus mengandung unsur dakwah supaya menjadi bernilai. Dakwah ini adalah satu jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul untuk menyadarkan umat manusia. Yang disasar adalah pertama kalbu ini sebelum menyasar pikiran itu. Ya, makanya dakwah ini harus menembus kalbu, dari kalbu menuju kalbu. Supaya kemudian orang itu dengan lapang dada, dengan senang hati dia menerima dakwah ini. Luar biasa. Makanya dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan hal, dengan keadaan. Ya, dakwah bil lisan atau dakwah bil hal. Ya. Nah, karena itu barakallahu sekalian kita perlu untuk melakukan variatif ya di dalam berdakwah ini supaya kemudian kita bisa menembus seluas mungkin manusia yang ada di depan kita itu. Nah, barakallahu sekalian, ini satu yang ketiga. Jadi dakwah yang kemudian Allah
tekankan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya. Makanya jangan lupa ketika berpolitik harus mengandung dakwah. Harus mengandung dakwah. Ketika mengajar sekolah dan sebagainya harus, ketika berinteraksi dengan masyarakat harus mengandung dakwah. Makanya Pak Nasir itu mengatas selalu kita berdakwah lewat politik dan politik lewat dakwah gitu. Itu bahasa beliau. Ya, makanya Al-Qur'an mengajarkan berdakwah. Ini adalah misi yang harus kita emban. Yang keempat, untuk apa dakwahmu? Untuk apa dakwah? Ilallah, mengajak kepada Allah. Bukan mengajak ke partai, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada diri sendiri, untuk popularitas, bukan mengajak untuk kekayaan, bukan untuk yang lainnya itu. Jadi misi dakwah kita harus murni mengajak manusia kepada Allah. Ya, itulah yang disampaikan oleh Rubi bin Amir ketika ditanya oleh Rustum, apa yang kamu serukan? Kami mengajak manusia kepada Allah. Dari mereka menyembah kepada manusia menuju menyembah kepada Allah. Dari mereka mengikuti hukum dan aturan manusia menuju kepada hukum dan aturan Allah. Dari mereka menuju daripada mereka yang tenggelam dalam kezaliman menuju kepada keadilan Islam. Dari mereka yang tenggelam dalam kebodohan, kegelapan menuju kepada keadilan dan kebenaran Islam. Nah, begitulah seterusnya. Makanya dakwah kita murni harus karena Allah. Tadi udah dibacakan ayatnya, ya, bagaimana sebagian manusia itu ketika mereka berjalan di lautan menggunakan kapal, ya, kemudian mereka ingin senantiasa terhubung sama Allah. Ketika di lautan mengalami kegoncangan ombak, mereka kemudian begitu berdoa kepada Allah dengan tulus, ikhlas. Tapi ketika mereka selamat, mereka lupa. Justru mereka akhirnya tenggelam dalam kemusyrikan. A'udzubillah min dzalik. Makanya barakallahu, inilah yang harus kita serukan, mengajak manusia supaya senantiasa menjaga tauhidnya, menjaga niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, makanya barakallahu sekalian, niatul mukmin khairun min amali. Kata para ulama, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, dari awal kita masuk bergerak melakukan gerakan dakwah ini, mengajak manusia kepada Allah dengan niat karena Allah, insya Allah seluruh capek perjuangan kita akan dinilai oleh Allah, akan kemudian Allah katakan wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tadi seperti dibaca ayat terakhir dari qari kita, siapa yang berjuang di jalan kami maka kami akan berikan jalan-jalan kami, dan kemudian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi pelajaran keempat yaitu kita berdakwah mengajak kepada Allah. Yang kelima, ala basiratin. Nah, inilah pentingnya daurah ini. Yaitu melakukan dakwah, melaksanakan dakwah atas dasar basirah. Perhatikan sekalian. Kata Khalid bin Ma'dan, manusia dikasih dua mata ini untuk melihat dunia. Dengan dua mata kita saksikanlah kehidupan dunia ini. Tapi kata beliau, Khalid bin Ma'dan, ulama tabi'in, ya, kita diberikan dua mata kalbu, ya, untuk memandang akhirat, untuk memandang agama ini. Nah, disinilah namanya basirah. Yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama bahwa basirah itu harus mengandung dua hal. Ala basirah harus berdasarkan ilmu. Maknanya pertama ilmu dalil. Dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', dalil dari para sahabat, para ulama dan seterusnya itu. Ya, jadi dalil Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istislah dan sebagainya dari pandangan para ulama, yang itu kemudian kita bawa dalam kenyataan realitas. Nah, untuk itu perlu ilmu sosial, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu-ilmu humaniora ini. Ya, jadi ilmu agama ditambah dengan ilmu humaniora. Namanya fiqhud dalil sama fiqhul waqi'. Nah, sekarang ini banyak yang terjadi. Orang banyak paham dalil, tapi tidak paham realitas. Di sisi lain, orang banyak paham realitas, tapi tidak paham dalil. Nah, kita di Parmusi
harus menyatukan dua-duanya. Pahami dalil dan terapkan dalam realitas. Insya Allah akan menjadi satu keindahan yang menjadi patrian antara dua kekuatan itu. Itu namanya basirah. Harus berdasarkan ilmu. Yang keenam, ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa saja mengikuti saya. Maknanya apa ini? Organisasi. Maknanya apa ini? Manajemen. Maknanya apa ini? Jaringan. Alhamdulillah kita berada dalam satu jaringan Parmus ini mempraktekkan ayat ini. Ana wa manittaba'ani. Makanya orang yang bergerak sendirian, maka seperti kata Nabi, wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Yang akan dimakan serigala itu kalau kambing itu sendirian. Tapi kalau ada apa-apa dengan saudara kita, para dai dimanapun belahan di bumi ini ada masalah, maka yang lain akan bergerak untuk membela. Itulah bagian daripada jaringan kekuatan. Paling tidak itulah yang dipraktikkan oleh tawon ya. Tawon itu bergerak sendiri, ya dia mau cari saripati bunga, tapi ketika diganggu sama yang lainnya, maka dia akan mengajak kawan-kawannya itu, ya untuk kemudian melawan. Nah, begitulah jaringan orang beriman itu. Ya para dai ini harus berjaringan seperti arahan Allah SWT ini, ya supaya kita menjadi satu kekuatan. Makanya di sini pentingnya nanti dai pengelola, dai pembina, dai pengelola, dan dai pelaksana. Nah, ketika ini berjaringan, ya antara tiga komponen ini, maka dari pusat sampai daerah menjadi satu kesatuan yang akan saling menguatkan. Nah, barakallahu sekalian, ini keberapa? Yang keenam, ya. Ketujuh, subhanallah. Banyak memuji Allah. Ketika dakwah kita sudah mulai diterima di masyarakat, ketika dakwah kita mulai menggelinding, ketika kemudian dakwah kita sudah mulai menunjukkan keberhasilan, ketika dakwah kita mulai diterima oleh masyarakat luas, ketika dakwah kita menunjukkan kemenangan-kemenangan, jangan puji dirimu, jangan puji organisasimu, jangan puji apa yang sudah kamu lakukan, tapi puji Allah. Fa subhanallah. Makanya Allah katakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Muhammad pun ketika menang dalam pertarungan di negeri Jazirah Arabia itu, sehingga orang Islam berbondong-bondong masuk Islam, 360 berhala diruntuhkan di depan Ka'bah. Bisa mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Turunlah ayat itu, ya, surat An-Nasr itu. Untuk apa? Untuk supaya Nabi Muhammad fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak bertasbih dan banyak beristighfar. Jadi, ya, banyak bertasbih dan banyak beristighfar. Ini pelajaran yang ke-7. Yang ke-8, wa ma'ana minal musyrikin. Nah, kita harus deklarasikan diri kita itu. Wa ma'ana minal musyrikin. Saya tidak mau terlibat dalam bentuk kemusyrikan apapun, sekecil apapun. Nah, kita harus lepas daripada kemusyrikan itu. Sekecil apapun. Nah, barakallahu, mengapa kok ada hadis Nabi mengatakan dari riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, yushiku an tadat alaikumul ummamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Qala la, innakum katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wa la yanzi'anna Allah min qulubi a'daikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Qalu wa mal wahnu? Ya Rasulullah, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mengapa Nabi mengatakan kalian umat Islam akan dikerubuti oleh bangsa-bangsa seperti mana orang-orang mengkerubuti hidangan makanan. Nabi ditanya waktu itu, apakah jumlah kami waktu itu sedikit, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, tidak, jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kata Rasulullah, Allah angkat rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian.
Inilah yang sedang sekarang kita lihat. Betapa banyak musuh-musuh Islam itu tidak takut sama orang Islam. Di saat yang sama, Allah timpakan di dalam diri kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Rasulullah menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Mengapa orang terkena penyakit cinta dunia dan takut mati? Maka perhatikan, itu ada masalah di dalam keimanan orang itu. Kemungkinan di situ ada kemusyrikan yang ada di dalam dirinya. Bisa syirik kecil atau syirik besar. Syirik kecil itu berarti ada niat yang salah dalam diri orang itu. Makanya kita di dalam bergerak di dunia dakwah ini harus menjaga keutuhan kalbu kita, jangan sampai kita mengalami pergeseran. Ya, dari awal bergerak karena Allah dan sampai mati pun kita mati karena Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat kemuliaan. Saya kira itu pendahuluan dari satu ayat Al-Quran. Mari kita masuk ke dalam rincian pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Terus ya dibesarin. Dari mulai A ya, pengertian. Kita ada 6 poin itu yang harus kita bicarakan. Mungkin tidak semuanya. Besarin, Ji. Coba dibesarin. Dari mulai pengertian tuh. Bawah. Pojok. Oke, sambil jalan ya. Sambil dibukain, itu pengertian pertama tentang dakwah. Ya, definisi dakwah itu secara bahasa itu artinya mengajak atau memanggil. Ya, kemudian secara istilah itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah satu orang atau lebih agar mengakui hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dan mentaati segala larangannya. Ya, itu dakwah ini berarti usaha sungguh-sungguh untuk mempengaruhi orang lain agar mau tunduk kepada Allah, menjadi hamba Allah dan melaksanakan hukum Allah SWT. Ya, kemudian yang kedua masalah dai. Nah, kalau dakwah sudah jelas, dakwah jelas akan dilaksanakan oleh seorang dai. Dai adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam dan sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan mendakwakan agama Islam sangat luas. Ya, alhamdulillah kita ini sudah sepakat ya untuk membangun gerakan dakwah kita berdasarkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di situ keluarlah Syiah, keluarlah Ahmadiyah, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, justru mereka harus menjadi target dakwah kita. Kita upayakan untuk menyadarkan mereka. Ya. Makanya dai ini adalah sebagai mediator untuk menyadarkan mereka. Ya. Jadi seperti kata Allah, ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ya, berdakwalah kamu ke jalan Allah dengan sikap yang bijaksana, dengan penyampaian mau'izah hasanah agak panjang dan atau berdebat dengan cara yang lebih baik. Ya. Nah dengan demikian barakallahu fikum, dai merupakan satu bagian daripada unit penting untuk penyampai dakwah yang kata Imam Syafi'i, ad-da'iyatu tabib. Dai itu ibarat seorang dokter ya. Kalau dokter itu mengobati penyakit fisik, maka dai mengobati penyakit-penyakit yang bersifat psikis, kejiwaan, rohani dan sebagainya itu. Makanya dai itu harus membawa rahmatan lil alamin. Membawa ketenangan, kedamaian, keindahan, ya, kenikmatan
keharmonisan. Nah, itu semua kerja-kerja dai itu. Ya, membawa manusia supaya mereka meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Itulah misi besar dai itu. Makanya itu misi mulia. Dan jangan sampai kita jadi dai, tapi kita sengsara. Ya, kita sendiri penuh derita. Kita sendiri tidak harmonis. Kita sendiri mengalami dilema dalam kehidupan. Nah, ini harus diluruskan ini. Dai itu pribadinya itu harus utuh. Bagaimana seorang dokter akan mengobati kalau dia sakit-sakitan? Orang kurang yakin. Ya? Makanya dai harus orang yang punya kepribadian kuat dalam hubungan kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk itu saya udah bikinkan buku ya mengisi kehidupan yang hilang. Itu untuk panduan, mudah-mudahan nanti bisa dipakai di dalam pelaksanaan dakwah di masyarakat. Itu ada 53 panduan untuk supaya dai itu bisa membawa manusia posisi itu hablum minan nas dan hablum minallah. Oke, lanjut yang ketiga. Poin yang ketiga terkait dengan macam-macam dai yang ada di Parmusi ini. Ya, ada dai pembina, ada dai pengelola, ada dai pelaksana. Ya, inilah 3 komponen yang akan bergerak di lingkaran LDP, Lembaga Dakwah Parmusi. Di sana ada dai pembina terkait dengan dai senior, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten. Ya, yang menjadi pemimpin Lembaga Dakwah Parmusi dengan tugas utama untuk mengembangkan konten dan strategi dakwah. Jadi makanya itu bersifat dinamis ya. Bersifat dinamis, makanya pembina dai, pembina dakwah harus terus update ya terhadap keadaan, terhadap lingkungan, terhadap perkembangan ya. Karena di masyarakat kita itu sangat dinamis. Ya, selain kita menghadapi umat Islam yang masyarakat awam yang mencari kebenaran, masyarakat yang berpenyakitan, bahkan masyarakat yang sudah terkena penyakit kronis seperti aliran sesat, narkoba, atau kemudian juga penyakit masyarakat yang ada ini, ya, dan sebagainya. PD Padang Lawas, tolong suaranya. Yang host yang lain kalau bisa di-mute. Ya. Oke, barakallahu. Gantian nanti kalau sudah ini kita diskusi insyaallah. Saya percepat aja supaya tidak terlalu lama. Jadi itu dai pembina selalu on. Nah, dai pembina selalu on nih. Di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kota. Adapun dai pengelola ini sifat manajerial. Ya, dai pengelola ini ya, yang justru sangat membantu sekali pelaksanaan di tingkat manajerial, ya, termasuk bagaimana laporan yang bagus, ya, mengarahkan ya efektivitas waktu bagi para dai itu, ya, supaya betul-betul mencapai target. Nah, makanya dai pengelola karena bersifat ya, lebih fokus kepada bagian-bagian manajerial ini, menyangkut masalah timetable, menyangkut laporan, ya, menyangkut masalah evaluasi perkembangan. Ya, insya Allah ini akan menjadi bagus kalau secara simultan bergerak semuanya. Kelima, dai pelaksana. Dai pelaksana ini ada di tingkat daerah dan kita berharap target depan itu bagaimana setiap kecamatan itu ada 5 dai. Ya, 5 dai itu insya Allah sudah bisa memperbaiki 5 tatanan kecamatan. 5 dai pelaksana ini insya Allah bisa satu kecamatan, dan di sanalah nanti akan diadakannya pelaksanaan desa madani dan sebagainya itu. Ya, makanya para dai ini sangat-sangat urgent untuk supaya efektivitas dakwahnya itu betul-betul
tepat sasaran. Dakwah kepada penguasa, kepada pengusaha, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dakwah masyarakat umum, dakwah kepada kalangan kampus, kalangan pelajar, kepada para pemuda, kepada ibu, kepada anak-anak, harus secara simultan mencapai semuanya. Makanya saya heran kalau kemudian nganggur, ada dai yang waktu sia-sia, ya banyak tidur, banyak main, banyak astagfirullah. Itu makanya efektifkanlah waktu sebagai para dai pelaksana dan tingkatkan target kualitas kita supaya kemudian kita bisa menyaksikan perubahan di masyarakat desa itu, masyarakat kecamatan itu, sehingga mereka mengenal Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, mereka akan bisa menghidupkan kehidupan antara mereka secara Islami. Ya, kemarin saya sudah kirim ke Pak Sekjen gambaran tentang kehidupan Desa Madani Sumatera Utara. Itu kalau bisa ditampilkan sebentar boleh itu. Terus dibuat contoh saja. Ya, Desa Madani yang dakwahnya sudah menggelinding itu. Jadi masyarakatnya sudah mau berbagi satu sama lain. Hasil kerja mereka sebagian diinfakkan mal, kemudian Baitul Mal bergerak untuk memberikan kebutuhan masyarakat di dalam wilayah. Kemudian mereka pengajian bersama, mereka membuat kegiatan pendidikan sekolah anak-anaknya terjaga dengan baik. Contoh real itu, ya, bisa ditampilkan? Bisa. Atau belum siap? Ya, silakan. Yang ini ya. Untuk melihat nyata bagaimana. Ya, coba. Biar lihat teman-teman para dai itu. Baru suaranya aja, belum Hasil gambar. daripada pertanian ini sebagian kita konsumsi untuk kebutuhan dapur kita, logistik kita, dan lebihnya itu kita jual ke pasar. Tidak muncul di layar. Pasar itu uangnya kita Coba diulangi lagi. mal dan nanti dipergunakan untuk kebutuhan Gede. masyarakat Kampung Darussalam ini. Jadi dapur umum ini menyiapkan nasi untuk apa? Makan kita semua di sini. Ini gede aja. Ini apa? Yang atas tuh Pak Sekjen, yang atas. Atas kiri. Iya. Suaranya kedengar nggak? Dengar Pak Sekjen jelas. Hasil daripada pertanian ini sebagian kita konsumsi untuk kebutuhan dapur kita, logistik kita, dan lebihnya itu kita jual ke pasar. Hasil daripada penjualan ke pasar itu uangnya kita masukkan ke Baitul Mal dan nanti dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat Kampung Darussalam ini. Jadi dapur umum ini menyiapkan nasi untuk apa? Makan kita semua di sini.
Jadi manajemen kita di sini manajemen kebersamaan. Sesuai dengan kesepakatan kita hidup di sini, pindah di sini adalah mengutamakan kebersamaan. Dan agama juga sangat menekankan kebersamaan itu. Jadi katakan persatuan. Jadi susah dan senang kita tanggung bersama, sikit sama dirasa, banyak sama berbagi. Jadi kebersamaan itulah yang kita utamakan. Kejujuran, ketaatan kita dalam hidup, itulah yang kita utamakan dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Keseluruhan hasil yang ada dari keseluruhan sektor yang ada ini dikumpulkan dari Baitul Mal, dan dari Baitul Mal inilah yang untuk menyalurkan ke warga masing-masing. Masa itu dipiketkan dia. Jadi satu hari itu sekitar paling sedikitnya 20 orang. Itulah diputar dari 1 sampai 7. Itu diputar. Itu harus menyiapin masakan dari pagi, siang, sore atau malam gitu. Itu untuk menyiapkan makannya lah, itu bergilir terus gitu. Tujuan saya kemari yaitu memang hijrah. Pada zaman Rasulullah itu juga ada hijrah. Jadi kita sekarang juga melakukan hijrah bersama keluarga. Jadi tujuan kita di sini ya itulah untuk mencari ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dalam beramal dan beribadah. Sifat kesederhanaan dan berbagi itulah baru bisa mewujudkan keadilan sosial. Tapi kalau kita masih senang dengan hidup bermewah-mewahan, senang dengan kekayaan yang besar, itu maka tak akan pernah tercapai. Ya, alhamdulillah, barakallahu. Allahu Akbar. Sekalian para hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi desa semacam ini tidak satu-satunya, banyak ada di masyarakat Indonesia ini. Di antaranya saya menemukan di Sulawesi Selatan itu pembinanya itu, ya, inisiatornya itu bapaknya Ustadz Miasir, ketua LDP Sulawesi Utara. Hadir, Pak. Ya, ketua LDP Sulawesi Utara itu bapaknya namanya Ustadz Arif. Dia membuat desa madani di Sulawesi Selatan itu. Saya berkunjung ke sana, luar biasa. Nah, insya Allah ide-ide ini akan terus oleh para musi di berbagai daerah, insya Allah. Kemudian orang akan melihat secara langsung mana nilai-nilai Islam itu akan dirasakan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Nah, itulah dakwah yang paling efektif. Jadi kalau
kaidahnya itu, kata para ulama, lebih baik sekali kamu berbuat daripada 1000 berbicara. Ya, lebih baik sekali kamu berbuat daripada 1000 kali berbicara. Kita insya Allah di dalam parami kita ingin padukan dakwah bil hal dan dakwah bil maqal. Dakwah bil hal itu praktek termasuk mengadakan desa madani, dan dakwah atau dakwah bil kalam, dakwah dengan ucapan dan itu. Nah, mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita bisa membangun gairah baru dakwah di Indonesia, karena terus terang saja kondisi masa kita sangat membutuhkan gerakan dakwah ini. Sebab apa? Lihatlah kenyataan tingkat kerusakan di tengah masyarakat kita. Ya, dekadensi moral, dan pertikaian anak pelajar, kemudian anak hamil di luar pernikahan, ngeri sekali. Bahkan di Jakarta kemarin ada 50 lelaki melakukan hubungan sesama laki-laki itu, gay itu. Tangkap oleh polisi. Nah, rombongan 50 orang, luar biasa itu. Itu kejahatan menunjukkan bahwa dakwah masih harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Ya. Nah, barakallahu begitu pula di daerah-daerah akan ketemu penyimpangan, perjudian, dan macam-macam kerusakan itu. Ya, termasuk korupsi, musyrikan dan sebagainya. Nah, ini misi dakwah kita, bagaimana mereka kembali kepada Allah, ikutilah syariat Allah. Lanjut kita poin yang berikutnya, poin B, kriteria dai pelaksana. Dibuka dai pelaksana ini sekedar mengingatkan saja ya, agar dan bisa memenuhi kriteria ini. Kalau yang masih belum kan diri, ya, ini merupakan standar umum dai pelaksana bagi pelaksanaan promosi untuk daerah-daerah yang disesuaikan tergantung situasi dan kondisi, baik di tingkat masyarakatnya maupun sumber ekonomi dai-nya. Ya, yang pertama berasal dari daerah mana dia ditugaskan. Ya, paling efektif kalau memang dai itu memang dari daerah setempat. Ya, kalau nggak ada, baru nanti disuplai dari daerah lain ya, sampai kan dipersiapkan dai yang ada di sini. Kemudian beragama dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk mereka jangan sampai tetap kita berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, berakhlak karimah. Ya, kalau dai tidak menunjukkan akhlak karimah, justru akan menghancurkannya. Ya, karena memang masyarakat itu negeri kita. Jangan sampai ada sesuatu yang ganjil dari perilaku kita, dan itu akan meruntuhkan kita itu. Yang kita bangun kepercayaan. Kepercayaan, dan sekaligus kita harus menjadi contoh di masyarakat kita, baik dari sisi kejujuran, tepat janjinya, dari sisi perilakunya yang akhlak mulia dan sebagainya itu. Kemudian berumur sampai 50 tahun. Nah, ini prioritas. Dari itu nggak ada masalah. Karena dakwah tidak mengenal umur ya. Mengenal umur, tapi ini adalah umur efektif ya. Kan untuk akan bergerak sesuai dengan harapan. Kemudian kelima, Al-Quran minimal juz 30. Jadi usahakan minimal hafal juz 30 supaya punya bekal ya, ketika kemudian nanti menjadi imam dan sebagainya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, mampu menjadi imam sholat dengan bacaan dan gerakan yang benar. Anaknya dai itu perlu mengajarkan cara sholat yang benar. Ya, dari rukunnya, syaratnya, sampai kepada kewajibannya, sunahnya, sampai kepada pembatal-pembatalnya. Ya, harus bisa mengajarkan kepada masyarakat cara sholat yang benar. Karena kita lihat di masyarakat banyak sholatnya lepotan, asalan. Bahkan kemarin itu ada orang datang. Kemudian kita kemudian perempuan sholat di samping menantu saya. Dia pergi menantu saya cerita, dia ibu tadi itu baca waktu sujud bacanya Al-Fatihah. Nah, ini kan berarti memang masyarakat kita ini banyak yang masalah ini bacaannya nggak beres. Nah, itu perlu nanti diluruskan masyarakat itu.
Sama di tingkat anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu. Ya, ditemukan banyak sekali dari anak-anak itu yang tidak sudah dia nggak sholat, bahkan sholat benar. Ya, ini harus diluruskan ya sholat ini. Karena itu ukuran seseorang adalah sholat. Yang pertama dihisab di akhirat juga apa? Sholatnya dulu. Ya, kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Kemudian ketujuh, mampu mengajarkan membaca Al-Quran, sholat dan fikih dasar. Ini ilmu dasar di dalam mengajarkan kepada umat itu. Pertama tauhid, ya. Yang kedua cara sholat yang benar. Kemudian yang ketiga cara wudhu yang benar, kemudian sholat yang benar. Kemudian berkembang kepada fikih dasar yang lainnya. Bagaimana nanti mengurus rumah tangga dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, memiliki fasilitas dakwah, koordinasi dan laporan. Ya, memang sekarang Indonesia sudah terbuka untuk bisa berkomunikasi lewat WA, dan itu akan sangat memudahkan buat komunikasi, buat laporan dan sebagainya. Mempunyai KTP dan KK yang masih berlaku di tempat tinggalnya itu. Kemudian yang 10 anggota ormas lain, ya mana saja yang sevisi dengan perjuangan para muslim. Ya, artinya kita sebagai Konektif Muslim untuk lembaga-lembaga lain, pun seandainya pihak lembaga lain para muslim silakan saja. Ya, tetapi hanya nanti dicarikan cara untuk bagaimana bisa disesuaikan, tidak melenceng dari misi yang ditetapkan oleh para muslim. Untuk poin yang ini kita lewatin saja karena ini akan dibahas oleh cara lain. Ya, lanjut kita masuk ke poin yang ke D. Ya, D silakan. Lanjut, ini C biar dibahas oleh tim lain nanti. Lanjut terus D. Sekarang terkait dengan 7 pembinaan kepribadian. Ya. Nah, ini supaya dai, baik pelaksana, pengelola atau pembina, paling tidak pembinaan kepribadian ini melekat ya. Supaya ini menjadi satu kekuatan dari seseorang mukmin ya. Jadi kita ini dari mukmin menjadi rijal. Ya, muslim, mukmin atau muhsin ya. Mukmin, muslim, mukmin, muhsin. Nah, ini kita pada bagian yang ke D ini pembinaan kepribadian, kalau bisa kita mencapai sampai ke tingkatan muhsin. Seperti tadi di dalam akhir surat Al-Ankabut yang dibacakan, Allahumma al-muhsinin ya. Allah bersama dengan orang-orang berbuat kebaikan. Nah, Barakatuh yang pertama akidah yang murni. Maknanya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tauhidnya harus bersumber Al-Quran dan Sunnah seperti diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita tidak melenceng. Ya, sebab akidah itu jangan ngarang. Akidah itu harus merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kaidah yang diberikan Imam Syafi'i rahimahullah ini sangat menenteramkan dan menutup semua perbedaan di tengah umat ini. Apa kata Imam Syafi'i? Nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Wa nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasul. Kita beriman dengan yang datang dari Allah sesuai dengan mau, bukan maunya kita. Ya, kita beriman dengan yang datang dari Allah. Kita beriman dengan yang datang dari Rasulullah, maunya Rasulullah. Jangan maunya kita. Nanti kita bisa salah. Itu yang pertama. Ya, keimanan yang harus kita jaga. Di Al-Quran itu ada sekitar 90 ayat. 90 ayat. Keimanan ada 80 surat. Ya, seluruh surat-surat Makkiyah terkait dengan akidah. Makanya kajian akidah itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Ya, dan saya termasuk dosen akidah ya di tempat saya lembaga pendidikan tinggi para dai. Ya, akidah ini sangat luas sekali, bisa ditelusuri dari 84 surat Makkiyah yang kalau diringkaskan itu ada pada surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am itu ringkasan poin-poin pokok dari akidah. Ya, kalau diringkaskan lagi
Ya, dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ringkasan al-aqidah itu. Waalaikumsalam. Saya kalau terangkannya akan panjang, ya paling tidak Al-Quran itu mengandung 5 hal ya. Kesimpulan Imam Tahawi, pertama Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Ya Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini satu informasi dari Allah untuk kita. Ya kan? Nah, itu harus kita kemudian terima itu sebagai jelas Allah dia. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa qayyum. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budu. Kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini adalah satu bentuk kewajiban bagi kita untuk senantiasa beribadah Allah. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Nah, ini merupakan konsekuensi tauhid. Jadi sekalian, kalau ada orang yang lemah dalam pelaksanaan syariat, namanya dia suka korupsi, dia suka bohong, dia suka jujur, suka meleset jalan. Ya, ada perilaku yang nggak benar dalam kehidupan syariat, maka pastikan orang itu ada masalah dalam akidah. Itu. Ya, namanya ada perempuan tidak mau jilbab dia. Ya, saya muslimah tapi saya nggak mau pakai jilbab. Nah, itu ada masalah di akidahnya itu. Kenapa? Tidak mau taat di dalam syariat Allah itu. Kenapa? Dia ada hawa nafsu. Itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 itu. Ma ja'alnaka ala syari'atin minal amri biha wa la tattabi' ahwa'alina la ya'lamun. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Ya, berharap supaya kita bisa menghindari ya, pelanggaran syariat. Karena setiap pelanggaran syariat itu sebabnya kata Allah adalah wa nafsu. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Silakan dibaca yang ketemu. Silakan. Kok nggak ada yang ini? Surat apa, Ustaz? Al-Jathiyah ayat 18. Ya, Al-Jathiyah 18. Nggak ada ini. Silakan bagi peserta yang sudah menemukan. Surah apa, Ustaz? Al-Jathiyah ayat 18. Waduh, payah nih. Kelamaan. Ya, Sob. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Kemudian maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Di seluruh pelanggaran syariat itu karena hawa nafsu. Itu ayatnya.
Makanya orang yang melanggar syariat harus diperbaiki akidahnya itu. Gitu. Nah, yang keempat, kesimpulan Al-Quran yang keempat adalah jaminan dari Allah kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Man amila salihan min dzakarna unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl 7. Itu jaminan dari Allah bagi orang yang menjalankan akidah dan syariat secara benar. Suaranya kecil sekali. Suaranya Bapak keras sekali, keras sekali. Oke, lanjut ya. Jadi yang kelima yang terakhir. Padahal sudah teriak-teriak ini, Pak. Cukup, Ya. Ustaz, cukup. Yang kelima adalah bentuk daripada ingatan dari Allah bagi orang yang menolak akidah yang benar, menolak